Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.05, maka acara webinar Dis Natalis Teknik Fisika ITERA yang ketiga segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Tabik pun. Ya pun. Perkenalkan, nama saya Amelia M. Banjarnahor dari Teknik Fisika ITERA Angkatan 2020 yang akan menjadi pemandu acara pada acara webinar Dis Natalis Teknik Fisika ITERA yang ketiga. Yang saya hormati Bapak Albara Harahap SSI MSI selaku Sekretaris Prodi Teknik Fisika ITERA. Yang saya hormati Bapak Permono Adiputro selaku pembicara pada acara webinar hari ini, dan yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Fisika ITERA, Bang Rian Tristan, dan seluruh peserta acara webinar DIS pada hari ini. Untuk memulai acara webinar pada hari ini, maka bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Teknik, dan juga Mars ITERA. Kepada operator dipersilakan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Himne Teknik. Jiwa menjiwa satu
Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mars Itera. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelaksana Disnatalis Teknik Fisika ITERA yang ketiga, kepada Saudara Riko Miranda Putra, dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Amel atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Permono Adiputro SPD MSI selaku pemateri pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Albara Harhab SSI MSI selaku Sekretaris Program Studi Teknik Fisika ITERA. Dan terima kasih juga kepada Bang Rian Tristan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Fisika Arya Citya ITERA, serta tak lupa teman-teman para peserta webinar pada hari ini. Bisa dibilang webinar ini adalah acara pembuka dari rangkaian acara Disnatalis HMTF Arya Citya ITERA yang merupakan pure progja dari Disnatalis pada tahun ini. Karena sebelumnya kita sudah mengadakan acara yang berkolaborasi dengan Departemen Medinfo-nya Himpunan, yaitu School of Design. Harapannya untuk acara webinar ini adalah semoga acara ini adalah awal yang baik untuk acara Disnatalis sampai ke acara puncak nantinya, serta kita yang mengikutinya mendapat manfaat yang baik juga untuk kedepannya. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Amel. Terima kasih kepada Saudara Riko Miranda Putra. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Fisika ITERA, yaitu kepada Bang Rian Tristan, dipersilahkan. Maaf Bang, suaranya nggak kedengeran Bang. Belum ada juga Bang. Belum ada Bang. Sebentar ya teman-teman, Bang Rian kayaknya ada kendala. Teman-teman semua diharapkan untuk on cam agar acara ini dapat lebih meriah. Terima kasih. Tes, apa suara udah masuk? Berapa? Halo. Udah Bang. Mohon maaf atas gangguan dari saya. Sebelumnya saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Sebelumnya yang terhormat kepada dari Disnatalis HMTF yang ketiga, pada Riko Miranda. Yang terhormat juga kepada Pak Albara Harahap, selaku Sekretaris Program Studi Teknik Fisika yang sudah hadir. Dan yang terhormat kepada Bapak Permono Adi Putro, selaku pembicara kita pada hari ini di webinar Disnatalis HMTF, dan juga terima kasih kepada Pak Adi Putro yang sudah berkenan mengisi menjadi pembicara di webinar HMTF hari ini. Sesuai dengan topik webinar kita pada hari ini mengenai energi terbarukan, khususnya di bidang material. Dan ini cukup pastinya beririsan dengan kita ya di teknik fisika, karena memang kita ada bidang keilmuan mengenai material. Jadi harapannya dengan webinar yang dilakukan pada hari ini terkhusus untuk teman-teman dari program studi teknik fisika, banyak manfaat atau pembelajaran baru mengenai ilmu material, khususnya energi konversi material. Dan juga untuk teman-teman dari program studi yang lain, semoga mendapatkan banyak pembelajaran dari webinar pada hari ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar Disnatalis HMTF yang ketiga. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bang Rian Tristan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Fisika ITERA. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Sekretaris Prodi Teknik Fisika ITERA kepada Bapak Albara Harahap SSI MSI, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk mahasiswa dan mahasiswa peserta webinar ini mohon untuk dapat mengaktifkan kamera ya, sebagaimana budaya yang coba kita bangun di teknik fisika ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah luring, daring.
Nah, saya mulai. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri webinar hari ini, Bapak Permono Adi Putro, yang sudah bersedia membagikan ilmu dan juga pengalamannya kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa Teknik Fisika ITERA. Yang kedua yang saya hormati adalah Ketua Himpunan Teknik Fisika Anandarian Tristan. Yang selanjutnya yang saya hormati Ketua Pelaksana Disnatalis ketiga HMTF ITERA Ananda Riko Miranda Putra, dan yang saya sayangi segenap mahasiswa Teknik Fisika ITERA dari angkatan 2018 sampai angkatan 2022. Nah, mungkin perlu saya sampaikan bahwa di Teknik Fisika, khususnya Teknik Fisika di ITERA itu ada 2 kelompok keilmuan seperti itu, di mana yang pertama adalah lingkungan binaan berkelanjutan dan cerdas, yang kedua adalah kelompok keilmuan material maju dan berkelanjutan. Untuk webinar hari ini harapannya tidak hanya dapat dinikmati oleh mahasiswa dengan peminatan material maju dan berkelanjutan, tapi juga mampu dinikmati oleh semua mahasiswa teknik fisika secara keseluruhan, seperti itu. Harapannya juga nanti kegiatannya dapat berjalan dengan aktif, diikuti dengan seksama, sehingga luaran ataukah tujuan yang diharapkan dari webinar ini bisa maksimal dicapai. Kemudian sebagai penutup, saya ucapkan selamat kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Fisika untuk umurnya yang ke-3 tahun. Di tahun ini, mungkin tadi saya nggak tahu menganggapnya dalam tanda kutip sindiran. Nah, mungkin di tahun depan kita baru bisa berkolaborasi ya, karena di prodi itu baru bisa menganggarkan seperti itu kegiatan untuk Dies Natalis ini di tahun depan. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Permono yang sudah bersedia hadir dan membagikan ilmu dan pengalamannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih kepada Bapak Albara Harahap, SSI MSI, selaku Sekretaris Prodi Teknik Fisika ITERA. Nah, teman-teman, pasti teman-teman sekalian udah pada tahu topik dari webinar Disnatalis HMTF pada hari ini, yaitu energi terbarukan. Teman-teman sekalian penasaran nggak sih kenapa kita harus membahas mengenai energi terbarukan itu? Seberapa penting sih energi terbarukan di masa kini dan di masa yang akan datang? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian, kami menghadirkan seorang pembicara hebat, yaitu Bapak Permono Adi Putro, SPD MSI. Di mana bagi Bapak Permono Adi Putro ini mengajar merupakan kegiatan yang proporsional dan efektif untuk pembelajaran. Pembelajaran yang efektif bisa diamati secara langsung melalui penelitian dan publikasi, sehingga pengetahuan dan pembelajaran dapat diuji dan diketahui oleh pihak internal maupun eksternal. Kolaborasi dari berbagai bidang keahlian dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas suatu institusi. Dan di sisi lain, inovasi tidak akan ditemukan jika hanya bekerja sendiri. Bapak Permono Adi Putro SPD MSI ini memiliki latar belakang pendidikan pada tahun 2014 sampai 2018 mengikuti program sarjana di bidang pendidikan fisika di Universitas UHAMKA, dan di tahun 2019 sampai 2021 mengikuti program magister di bidang biofisika di Institut Pertanian Bogor. Bapak Permono Adi Putro SPD MSI ini juga melakukan beberapa riset area seperti studi eksperimen mengenai material polimer, keramik, dan organik, studi komputasi mengenai merancang material berbasis mekanika kuantum, dan studi literatur mengenai narrative review, systematic literature review, bibliometric analysis, dan meta-analisis.
Bapak Permono Adiputro SPD MSI ini juga mempublikasikan beberapa karya tulis ilmiahnya dalam bidang nasional, internasional, dan progresif. Dalam bidang nasional, Bapak Permono Adiputro SPD MSI ini mempublikasikan 7 karya tulis ilmiah ditambah 2 tugas akhir. Teman-teman sekalian bisa melihat di share screen yang telah dibagikan beberapa karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan, yang telah dipublikasikan oleh Bapak Permono Adiputro SPD MSI ini. Dan secara internasional, Bapak Permono Adiputro SPD MSI ini telah mempublikasikan 12 karya tulis ilmiah. Dan secara progresif, Bapak Permono Adiputro SPD MSI ini telah mempublikasikan karya tulis ilmiah sebanyak 2 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional. Melihat kisah singkat dari Bapak Permono Adiputro SPD MSI ini, tentunya teman-teman tahu bahwa Bapak Permono Adiputro SPD MSI ini telah memiliki banyak pengalaman mengenai energi terbarukan tersendiri. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Permono Adiputro SPD MSI, kami persilahkan Bapak untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih ke Mbak Amel. Ini saya manggilnya Mbak Amel, Kak Amel, atau apa nih kira-kira? Mbak Amel aja, Pak. Oke, thank you Mbak Amel. Kalau gitu saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mungkin kita lebih sharing-sharing aja kali ya, biar lebih enjoy gitu. Kenapa? Karena mungkin di sini kan tadi kalau arah dari Pak Albara ya, tadi punten Pak Bara gitu. Tadi saya pikir tuh mahasiswa gitu. Tadi saya manggilnya Mas, mungkin Pak Albara kalau emang masih ada di sini gitu. Tadi saya dapat singkat Pak Albara tuh di sini ternyata di teknik fisika tuh ada yang berkaitan dengan teknik dengan energi. Jadi tentang advance material dan juga yang berkelanjutan. Nah itu menurut saya kayaknya harus ditingkatkan tuh ya, mungkin dari segi sudut pandang riset, eksperimen, dan juga sampai kepada komputasi dan optimalisasi menggunakan machine learning dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu saya izin share screen-nya Mbak Amel. Masih di disable, belum bisa. Oke. Sebentar, Masih. Pak. Oke. Sudah nampak belum ya? Sudah, Pak. Saya mohon izin Mbak Amel dan teman-teman semuanya. Jadi berkaitan dengan material for energi, atau lebih tepatnya tuh material energi gitu. Jadi biasanya tuh kita sebut material energi itu apa gitu. Jadi material energi biasanya banyak banget komponennya. Misalkan kalau di bidang saya yang saya tekuni sekarang itu adalah saya membuat solid polymer elektrolit, dan itu adalah bagian dari baterai lithium gitu. Nah itu kita riset waktu itu di LIPI atau di BRIN yang sekarang. Terus yang kedua, akhirnya karena pandemik, saya nggak mau berhenti di riset eksperimen. Artinya riset itu jangan berhenti ketika emang ada keterbatasan. Maka saya mencoba flexibility, risetnya itu ke arah komputasi atau simulasi. Dan itu akhirnya saya fokusnya tetap ke arah energi, cuman energinya saya ubah bagian yang bakal saya fokuskan. Yang itu adalah material aktif untuk solar cell, terus yang kedua adalah material katoda untuk baterai lithium. Nah, untuk perkenalan yang pertama, tadi udah jelaskan juga ya dengan Mbak Amel, jadi riset saya ke arah material, cuman materialnya lebih ke material polimer, keramik, sama organik. Terus saya juga mensimulasikan terkait dengan mekanika kuantum, base-nya untuk DFT, nanti di DFT. Terus pendekatan yang paling mudah dan lebih cepat, yang mungkin familiar di teknik fisika itu mungkin ada di FTB gitu. Jadi di FTB itu pendekatan baru dari DFT itu sangat mudah sekali gitu dan sangat cepat gitu. Nah, selain itu, saya pun juga karena keterbatasan juga dalam penggunaan fasilitas komputer, saya pikir jangan sampai kita menghambat kreativitas kita untuk membuat sebuah inovasi terkait dengan riset-riset yang menghambat kita. Salah satunya gini,
oke, saya eksperimen nggak bisa dilakukan karena fasilitas keterbatasan. Terus yang kedua, komputasi juga sama. Wah, kayaknya nih komputasi banyak yang pakai, antrian banyak, akhirnya nggak efektif. Nah, akhirnya apa? Saya selalu mengisi kekosongan itu dengan cara apa? Dengan cara riset yang berbasis jurnal, yaitu menggunakan narrative review, systematic review, bibliometric analysis, dan juga meta-analisis. Dan output-nya, saya target harus jurnal. Jadi setiap riset, kalau nggak ada hasilnya, nggak ada output-nya, berupa jurnal ataupun proceeding, itu menurut saya masih belum dianggap riset, jadi upayakan riset gagal pun harus dijadikan sebagai jurnal atau proceeding. Kenapa? Karena informasi itu dibutuhkan oleh orang lain, sehingga kegagalan yang telah kita temukan jangan ditemukan oleh orang lain lagi, kayak gitu. Nah, berkaitan dengan hal itu, jadi saya di sini membagi beberapa topik pembahasan. Yang pertama itu adalah permasalahan energi, kira-kira secara global dan nasional seperti apa kenaikan dan penurunannya, terus energi terbarukan, lalu saya tambahkan terkait dengan bioinspirasi untuk pengembangan material energi khususnya. Kenapa bioinspirasi? Ternyata di dalam perkembangan inovasi yang telah kita rasakan sampai sekarang, itu pasti ada inspirasinya. Bisa secara biologi, bisa secara nature atau alam, dan lain sebagainya. Itu pasti ada inspirasinya. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk bisa membuat material ini, material itu, terus kita rangkai jadi seketika, nggak bakal mungkin gitu. Nah, selanjutnya, energi masa depan kalau yang di Indonesia, itu khususnya sebenarnya yang saya dalamin tuh ada baterai ion, itu base lithium, dan itu perkembangannya 5-10 tahun ke depan itu berubah menjadi baterai natrium. Kenapa baterai natrium? Karena natrium itu ternyata ada di daerah Kalimantan tuh banyak banget yang sumber natriumnya tuh belum dimanfaatkan atau belum diinovasikan. Kenapa? Karena itu masih dijual ke luar negeri. Nah, itu jadi permasalahan utama juga nih. Kenapa kita harus menjual barang mentah kalau kita bisa manfaatkan secara langsung jadi inovasi baterai natrium. Nah, selanjutnya superkapasitor. Ini beberapa waktu lalu masih hits dan sekarang juga mulai padam juga gitu karena ternyata dari kapasitasnya masih kurang efektif sehingga agak menurun trennya gitu. Dan baru yang terakhir ada DSSC. Nah, ini solar cell yang berbasis dye gitu atau zat pewarna, dan ini yang banyak riset dilakukan di Indonesia, banyak sekali yang dieksplorasi. Nah, selanjutnya itu adalah peran siswa dan mahasiswa. Nah, kira-kira nih siswa mahasiswa punya peran nggak sih dalam andil energi masa depan gitu. Terus baru selanjutnya peran disiplinari. Nah, ini terkait dengan disiplin ilmu. Makanya tadi saya katakan bahwa tidak ada inovasi yang bisa kita buat di Indonesia khususnya kalau tidak ada peran antar disiplin ilmu. Nah, baru yang terakhir adalah diseminasi hasil riset. Nah, ini yang saya katakan bahwa kalau kalian melakukan riset, kalau kalian mengaku adalah sebagai peneliti atau researcher, nggak akan mungkin bisa dikatakan sebagai peneliti jika tidak ada bukti realnya, yaitu hasilnya seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah permasalahan energi, dan di sini saya mengambil data dari jurnal. Ternyata dari data terbesar energi itu pengaruhnya terhadap apa sih? Ternyata terhadap lingkungan. Salah satunya adalah terkait dengan global fossil CO2 emission. Nah, ini data yang terakhir yang saya dapat, belum ada perbaruan lagi, mungkin karena di era pandemik dari tahun 2019 awal pandemi sampai sekarang mungkin belum direkod yang baru gitu. Karena pas saya coba cari-cari lagi, belum ada nih yang terbaru nih. Kira-kira apakah di era pandemik global fossil CO2 emission itu meningkat atau menurun? Nah, ini sebuah temuan yang seharusnya tuh di-upgrade sejak awal sehingga nanti ada conditioning effect ketika emang di era pandemik itu ternyata ada sesuatu yang bisa diupayakan. Nah, terkait dengan hal ini ternyata perkembangannya sangat pesat, yang artinya apa? Ketika nanti kalian semua pada melakukan tugas akhir, lulus, kerja, dan seterusnya sampai punya anak cucu, kira-kira lingkungan kita tuh masih bisa nggak sih dijadikan sebagai tempat untuk hidup gitu. Kenapa? Karena jangan sampai ketika kita sekarang leha-leha, tidak perhatian, tidak peduli, kita cuek aja, itu lingkungan yang kita sekarang hinggapi mungkin sekarang oke gitu, tapi nanti ke depannya belum tentu oke gitu. Kenapa? Padatnya penduduk, terus energi semuanya menjadi sebuah emisi karbon yang nantinya berbahaya buat lingkungan semua. Akhirnya apa? Buat ke depan anak cucu kita semuanya tidak bisa menikmati apa yang ada sekarang. Nah, selanjutnya itu ada energi terbarukan. Jadi energi terbarukan itu saya bagi menjadi 3.
Ini yang secara umum mungkin sudah kita ketahui ya, gitu, terkait dengan hydropower, wind energy, solar energy, biomass, geothermal energy, ocean energy, dan hidrogen. Pertanyaannya adalah, dari ketujuh energi terbarukan ini, kira-kira mana yang memungkinkan dan orang risetnya itu arahnya kemana nih, gitu. Terus yang kedua adalah kira-kira nih, kita tadi pengen arah ke material maju dan berkelanjutan. Artinya tadi di teknik fisika sudah ada minat material maju dan berkelanjutan. Kenapa sih membutuhkan material maju? Oh, ternyata material maju adalah material yang mungkin sangat bisa kita modifikasi sehingga sifat atau karakternya itu sangat efisien, sangat efektif, sangat cepat untuk melakukan konversi energi. Nah, salah satunya adalah solar energi yang nanti akan kita bahas. Nah, selanjutnya yang kedua apa? Itu kontribusinya ke arah biomass. Nah, biomass ini yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan daripada komponen energi. Nah, selanjutnya pertanyaannya yang kedua adalah roadmap of future energy. Kira-kira kita pengen buat material A untuk energi matahari, untuk energi hidrogen, untuk energi wind dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah kita skemanya masuk kemana gitu. Terus yang kita lakukan apakah betul-betul efisien atau enggak gitu, atau ada impact-nya atau enggak. Nah, di sini saya menggambarkan bagaimana skema yang udah dibuat oleh tim, itu adalah pertama kita ada solar, ada wind, hydro, biomass, dan nuklir. Nah, nuklir di Indonesia khususnya itu ada nuklir di Indonesia tuh telah mulai dibangun perizinannya untuk dijadikan sebagai source energi. Namun sekarang masih belum dimanfaatkan secara langsung dan itu masih dipertimbangkan problem-problemnya gitu. Namun dalam skema ini secara internasional udah dibuat beberapa skemanya terkait dengan sumber energi. Terus yang kedua bentuknya yaitu photovoltaic panel, photothermal conversion dan seterusnya. Nah, baru yang jadi utama kita adalah advanced energy conversion and storage technology. Nah, ini yang jadi permasalahan buat kita adalah ketika kita buat material A, B, dan C, kita nggak tahu packagingnya kayak apa, bentuk fisiknya seperti apa. Misalkan saya pengen bikin alkaline ion battery, misalkan alkalinnya bisa pakai natrium, aluminium, dan sebagainya. Tapi kita nggak tahu bentuk fisiknya sebagai baterai itu kayak apa. Kita nggak tahu nih bentuk fisiknya, baterai koin. Pertanyaannya, ketika itu dibongkar, kira-kira kita tahu nggak komponennya itu apa? Terus yang kita lakukan riset sebagai tugas akhir kita, sebagai riset kita, kira-kira kontribusinya di mana gitu. Yang paling terakhir adalah gini, kita udah capek buat, ternyata hasilnya tidak efektif, tidak efisien, tidak lebih bagus dari yang udah ada atau yang udah komersil. Kira-kira ada impact-nya nggak ya terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan? Itu yang dijadikan sebagai permasalahan. Nah, selanjutnya ketika kita udah bisa bikin komponen-komponen baterai tersebut, baru kita masuk ke flow baterai. Jadi kita mencoba melakukan optimalisasi, di mana baterai ini betul tidak kita bisa jadikan sebagai produk scale up atau produk skala industri. Nah, ini permasalahan yang utama. Kenapa? Karena ketika hasilnya bagus pada saat pengujian baterai, tapi kita harus pengujian optimalisasi. Kenapa? Karena ada kondisi yang paling utama adalah temperatur. Temperatur sangat berpengaruh terhadap proses flow batteries. Nah, selanjutnya adalah ada capactor, fuel cell, hydrogen production, dan CO2 capture and storage. Nah, itu saya punya rekan di ITB, itu ada yang fokus CO2 capture. Kenapa? Kok CO2 capture bisa dijadikan sebagai optimalisasi energi? Karena CO2 ini kan artinya merusak ya, radikal. Ketika kita capture, bisa kita jadikan sebagai energi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, yang paling utama adalah ketika kita udah punya energi storage, berupa baterai dan seterusnya, kira-kira untuk apa? Packaging untuk apa? Misalkan saya punya handphone. Oh, ternyata handphone saya masih menggunakan baterai natrium, baterai lithium. Nah, pertanyaannya, ada nggak yang bisa dioptimalisasi? Gitu. Makanya di sini ketika kita ingin membuat sesuatu, sumber yang udah tahu, metodenya udah tahu, hasilnya sudah tahu. Pertanyaan yang terakhir adalah ketika udah jadi semua, itu bakal jadi produk apa? Apakah buat di laptop, buat di mobil? Makanya sekarang udah ada mobil listrik dan kedepannya mobil semuanya diganti listrik. Dan itu roadmap-nya seperti itu. Jadi produktivitas mobil yang biasanya menggunakan bensin itu akan menurun, lalu
produktivitas mobil yang menggunakan listrik akan meningkat. Nah, itu modelnya kita akan mengganti semua hal itu. Nah, selanjutnya adalah building, buat bangunan. Nah, udah ada beberapa perusahaan dan beberapa perguruan tinggi yang menerapkan bangunan itu kalau bisa jangan terlalu banyak menggunakan energi. Tapi energi matahari, energi solar, itu bisa juga kita manfaatkan. Caranya gimana? Misalkan kita punya kaca. Kaca itu kita lapisi sebuah material. Kalau kita sebut biasanya tuh material film, nah filmnya bentuk apa? Thin film, thick film, menggunakan material apa? Itu bisa. Nah, dari material itu bisa secara langsung mengkonversi energi cahaya menjadi energi listrik. Wah, itu kan menurut saya fisika banget ini, kayaknya teman-teman semua ini udah paham nih bagaimana energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, hanya menggunakan prinsip yang sederhana, tinggal kita hubungkan elektroda yang satu dengan yang lainnya, itu akan menjadi sebuah arus yang nantinya akan kita simpan menjadi sumber daya listrik kita. Sehingga apa? Bangunan-bangunan yang ada sekarang ke depannya akan hemat menggunakan energi. Bahkan energinya pun langsung dari sumber energi, yaitu energi matahari. Next. Selanjutnya adalah pengembangan metode untuk energi material atau material energi. Nah, ini yang saya katakan bahwa misalkan kita udah punya roadmap bagaimana caranya mensintesis atau eksperimen membuat material sampai dapat barang jadi yang bahkan kita temukan sekarang di handphone, di mobil, di laptop, itu nggak bisa langsung jadi. Itu yang permasalahan di Indonesia adalah seperti itu. Gimana Pak? Saya mau riset nih tentang material. Kita bikin katoda, kita bikin anoda, kita bikin separator. Ketika udah dibikin, pertanyaannya, kalian bisa nggak bikin sendiri itu sampai jadi handphone, sampai jadi baterai yang ada di laptop? Bisa nggak? Itu jawabannya pasti tidak bisa. Kenapa? Karena kita harus berkolaborasi gitu. Nah, caranya gimana? Dan ini adalah guide eksperimennya. Ketika kita ingin melakukan sebuah eksperimen, jangan asal kita membuat sebuah rancangan percobaan. Seperti itu. Makanya di sini skemanya adalah yang pertama, kita melihat eksperimen exploration. Itu apa? Orang-orang yang udah melakukan eksperimen, itu kita kumpulkan. Biasanya kita sebutnya itu studi literatur. Kita lihat tuh penelitian yang relevan, yang berhubungan antar variabel. Kira-kira itu dia udah mengembangkan material tuh udah sejauh apa, efektif atau enggak, efisien atau enggak. Habis itu, ketika kita udah dapat parameternya, misalkan parameternya itu adalah kapasitas, masukkan ke database. Kita catat, kita masukkan sebagai database kita, bahwa ternyata kalau material yang dibuat dari A, ternyata hasilnya hanya segini. Material yang dibuat dari bahan B, hasilnya segini. Oke, itu semuanya kita catat sampai ke metodologinya. Sehingga apa? Ada banyak hal yang bisa kita eksplorasi, metode, eksplorasi, modifikasi, dan lain sebagainya. Setelah itu, baru kita lakukan percobaan secara teori atau komputasi. Nah itu. Jadi dari hasil eksperimen tidak hanya langsung dijadikan sebagai database, tapi kita harus melakukan perhitungan secara teori. Kok bisa, Pak? Bisa. Gambar-gambar struktur molekul, struktur kristal yang mungkin telah kita search nih, misalkan struktur TO2 dan lain sebagainya, itu bentuknya hanya bulat-bola, atom-atom yang terintegrasi dalam satu unit sel. Pertanyaannya, kok bisa Pak hasil eksperimen bisa jadi yang se-etis itu, sebagus itu, seunik itu? Bisa. Caranya gimana? Caranya adalah di eksperimennya kita eksplorasi sampai ke dalam intermediate to advance. Nah, salah satu toolsnya dari eksperimen yang bisa menghasilkan itu adalah X-ray diffraction, selanjutnya ada NMR buat molekul, dan lain sebagainya. Itu adalah tools orang-orang eksperimen yang harus digeluti seharusnya sampai bisa mendapatkan struktur kristal, struktur molekul. Kalau itu sampai dapat strukturnya, oke, bisa kita lakukan perhitungan secara teoritik. Nah, atau komputasi. Nah, itu yang nantinya akan database dibawa, di-compare ke dalam machine learning teknologi. Nah, ini ML kan lagi booming nih, lagi booming banget ML. Pertanyaannya, ML memang bisa buat material? Bisa. Buat material energi? Bisa. Nah, itu. Hasil daripada ML nanti akan menjadi new material screening. Di-screening lagi, dimodifikasi lagi secara struktur. Pertanyaannya, bagaimana bisa, Pak? Tentu bisa. Kenapa? Karena kalau kita udah pelajarin mungkin secara struktur material, itu biasanya arahnya itu adalah 3 dimensi, yaitu ada sumbu X, Y, Z. Menggunakan koordinat itu bisa langsung di-generate oleh ML sehingga dapat menemukan sebuah material baru.
berdasarkan hasil database. Makanya ketika kita studi literatur, kadang-kadang yang saya temukan itu adalah, Pak, kayaknya males banget baca literatur yang berbahasa Inggris. Nggak ada yang bahasa Indonesia, Pak. Nah, pertanyaannya, kebanyakan jurnal-jurnal bagus, hasil-hasil riset yang bagus itu biasanya dipublikasi di jurnal internasional. Sehingga mau nggak mau, setidaknya kita paham nih, cara membaca jurnal nasional atau enggak yang paling adalah setidaknya kita paham membaca data. Sehingga kita tahu data apa yang bakal kita ambil yang akan kita jadikan sebagai database kita. Gitu. Nah, baru selanjutnya kita amati material property prediction. Ini adalah sifat-sifatnya. Gitu, entah sifat cahayanya, sifat konversi energinya, itu sebagai prediksi. Setelah itu semua terjadi, kita lakukan feedback lagi ke arah teori simulasi. Nah, baru di endingnya kita mendapatkan sesuatu hal yang dijadikan sebagai kandidat new material. Nah, itu yang dijadikan sebagai temuan orang atau industri di luar negeri hingga mendapatkan dari eksperimen sampai mendapatkan hasil yang udah kita rasakan sekarang, teknologi yang ada. Jadi pertanyaannya, Pak, apakah industri material itu hanya orang-orang eksperimen aja? Tidak. Pak, apakah orang-orang komputasi aja? Enggak. Pak, apakah orang data science bisa masuk kayak menggunakan machine learning, artificial intelijen dan lain sebagainya? Tentu gitu. Jadi semuanya harus berkolaborasi. Ada yang tidak ada yang hanya sendiri independen, itu tidak ada gitu. Next, selanjutnya ada terkait dengan future data infrastructure. Nah, ini yang sangat dijadikan sebagai PR juga buat kita semua adalah kira-kira ketika kita udah mendapatkan itu semua, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kan gitu ya. Jadi biasanya tuh, oke Pak, saya udah punya nih Pak, udah dapat data eksperimen, saya analisis sampai mendapatkan 3D structure, jadi struktur 3 dimensinya, X, Y, Z koordinat dari antar titiknya, oke, saya udah dapat Pak. Nah, saya pengen masukkan ke database. Kemana Pak? Oke, bisa. Masukkan ke xxmaterialsdata.com. Habis itu apa yang kita lakukan Pak? Kita langsung melakukan mark, classify, transform into machine readable format, dan seterusnya. Sampai akhirnya data user, orang-orang eksperimen yang baru, itu langsung menggunakan database yang udah kita lakukan, yang udah kita analisis. Pertanyaannya, apakah berhenti di situ? Tentu tidak. Semuanya terus siklusnya itu terus berulang gitu. Sampai akhirnya di sini dilakukan optimalisasi. Seperti yang tadi saya katakan bahwa harus ada penggunaan machine learning, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Gitu. Next. Nah, ini terkait dengan perkembangan ilmu teknologi, perkembangan industri dan inovasi. Tentunya kita tidak boleh mengabaikan dasarnya inspirasi kita adalah terkait dengan bioinspirasi. Nah, ini saya kasih contoh yang pertama adalah bagaimana cara kita mendesain sebuah material dari inspirasi yang mungkin orang lain atau industri lain atau perusahaan lain tidak mendapatkan inspirasinya. Nah, ini yang pertama, ada inspirasi secara mimetik dan secara mimikri, sehingga nanti akan mendapatkan sebuah material yang sebenarnya orang material kalau nggak menggunakan prinsipal yang dasar ini, sebenarnya bukan orang material gitu. Makanya saya katakan bahwa saya orang fisika, tapi saya belajar biologi. Kenapa? Karena biologi itu, khususnya biologi, itu memberikan sebuah inspirasi dasar saya untuk melakukan sebuah riset material. Riset ke arah fisikanya. Gitu. Next. Di sini saya ngambil dari ISO 14458 2005, dan ini nanti teman-teman semua bisa cek. Nah, terkait dengan yang pertama, itu adalah fotosintesis. Nah, ini fotosintesis dasarnya sebenarnya adalah membuat energi dari cahaya matahari. Nah, pertanyaannya, oke Pak, saya di biologi hanya belajar ketika ada cahaya mengenai sebuah daun, di mana daunnya itu mengandung pigmen atau zat pewarna, ternyata di situ bisa mengkonversi energi menjadi energi, yaitu energi kimia, surga, dan oksigen. Pertanyaannya, itu semua bisa nggak menjadi inspirasi kita? Dan ternyata ilmuwan dari zaman dulu, ini saya dapatkan ternyata inspirasinya telah diputuskan tahun 2009, itu udah dideklarasikan bahwa fix yang kalian lakukan secara riset orang material, ternyata inspirasinya adalah dari plant, dari fotosintesis. Pertanyaannya, kenapa orang-orang mengeksplorasi bioinspiration itu ke dalam publikasi supaya orang-orang material itu dapat berinovasi kembali yang tadinya tidak tahu ternyata inspirasi material dari biologi, dari nature, dan lain sebagainya, jadi bisa mengembangkan gitu. Makanya
ketika kita berbasis teknologi, kita cuek, tidak peduli dengan alam, jadi yang tadinya kita tidak amati, yang tadinya kita tidak tahu, mungkin itu menjadi inspirasi kita. Gitu. Misalkan salah satunya tuh kayak macam lalat punya mata. Matanya lalat ternyata itu ada sumber inspirasi juga tuh buat orang-orang material. Nanti nextnya kita bakal bahas gitu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan langsung ke aplikatifnya, yaitu terkait dengan rotasi dan orientasi sinar matahari. Ini saya pikir sangat fisika ya, mungkin di sini kan semuanya teman-teman dari fisika semua. Di sini basically adalah rotasi dan orientasi sinar matahari. Kok bisa Pak gitu? Nah ini yang saya selalu pertanyakan. Ketika kita membahas secara teknologi, kadang-kadang kita lupa inspirasi, sehingga ketika kita fokus membuat teknologi, membuat material untuk energi, untuk teknologi, pasti kadang-kadang kita pasti punya masalah. Pertanyaannya adalah masalah itu apakah bisa kita selesaikan sendiri atau dengan bantuan orang lain gitu. Nah, biasanya kalau sepengalaman saya biasanya mencari tahu dulu breakdown inspirasinya. Saya riset tentang material. Material apa? Oke, material optik yang nantinya bakal untuk energi conversion. Nah, pertanyaannya itu dari mana skemanya? Skema cuma satu, energi cahaya menjadi energi listrik. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Ketika diaplikasikan, belum tentu orientasi si cahaya matahari atau sinar matahari itu sudutnya selalu 90 derajat. Nggak mungkin. Gitu. Makanya inovasi-inovasi yang udah dilakukan untuk solar panel, pasti ada skema dia bisa berotasi, menyesuaikan orientasi sudut daripada sinar matahari datang. Sehingga apa? Efisiennya tinggi. Gitu. Nah, ini yang telah dilakukan sekarang. Nah, selanjutnya terkait dengan energi masa depan, yaitu saya batas dengan baterai ion, superkapasitor, dan DSSC. Di sini yang pertama adalah lithium ion battery atau baterai lithium. Dan ini yang saya katakan tadi bahwa ketika kita pengen membuat sebuah teknologi, membuat sebuah material energi, kita tuh harus tahu dulu komponen apa yang bakal kita lakukan sebagai riset kita. Gitu. Pertanyaannya, Pak, saya pengen bikin baterai. Bikin apa? Komponen A. Komponen A, oke. Emang kamu tahu buat apa itu? Nah itu. Biasanya saya pernah menemukan, waktu saya masih di LIPI itu, ada yang menemukan, ada mahasiswa datang, pengen dibimbing oleh peneliti yang di sana. Pertanyaannya, Pak, saya pengen dong Pak, minta judul. Waduh, saya bingung tuh. Saya dipanggil sama peneliti. Ngono, sini. Ini gimana nih, ada mahasiswa dari kampus A gitu. Dari kampus A, kok malah datang-datang minta judul, jauh-jauh dari sana kok malah ke sini minta judul gitu. Saya kira udah ada sesuatu, udah ada judul, udah tahu apa yang ingin diriset. Ternyata sama sekali belum. Dan itu saya beberapa kali temukan secara langsung, saya melihat secara langsung ternyata banyak sekali mahasiswa, tapi itu saya dapat sebelum pandemik ya. Sebelum pandemik itu banyak banget sekali mahasiswa yang tanda kutip dari kampus bagus, kok saya bingung. Kenapa ketika datang ke LIPI pengen bimbingan, kok malah judul aja belum ada. Yang pengen diriset aja nggak tahu bagian apa. Makanya di sini, ketika kita ingin fokus ke baterai, misalkan baterai ion, kita harus fokus yang pertama adalah bentuknya dulu. Bentuknya apa? Misalkan saya pengen riset di LIPI atau di BRIN terkait dengan material maju dan nanoteknologi di sana. Dan kita pengen tahu nih, di sana itu baterai yang dikembangkan bentuknya apa? Gitu. Nah, kalau terakhir yang saya tahu, di sana tuh baterai yang dikembangkan adalah baterai yang bentuknya silinder sama yang koin. Gitu. Nah, kalian atau teman-teman semua itu harus tahu dulu ketika kita pengen riset ion baterai, kita pengen baterainya tipenya apa. Terus yang kedua, kita harus tahu bagian apa yang bakal kita jadikan sebagai topik riset kita. Nah, kalau di sini yang bagian saya riset adalah separator. Di bagian separator itu adalah kita menggunakan bahan namanya polimer elektrolit. Yang itu yang akan dijadikan sebagai bahan riset saya waktu tempo lalu gitu. Nah, nanti teman-teman bisa nih menggunakan, Pak, saya pengen modifikasi LiFePO4-nya, oh berarti bisa nanti ke arah katoda atau anodanya. Seperti itu. Nah, lalu yang di sebelah kanan, yang gambar atom dan kurva tersebut, itu apa, Pak? Nah, ini yang saya katakan bahwa di Indonesia khususnya, riset tentang ion baterai itu kebanyakan masih eksperimen. Sehingga apa? Baterai-baterai yang dikembangkan di Indonesia masih sulit ditemukan betul-betul buatan Indonesia. Real, dari eksperimen
komputasi sampai optimalisasi itu masih sulit ditemukan di Indonesia gitu. Nah sekarang di Indonesia udah mulai berkembang nih sedikit demi sedikit ke arah komputasi simulasinya. Pertanyaannya, Pak ini gambar apa Pak? Gitu. Ini pertanyaannya mungkin menurut kita agak lumayan freak juga kali ya, gitu, agak aneh juga. Ini gambar apa nih? Gambar kue atau apa gitu? Nah jadi di sini ini ada gambar A dan gambar B. Ini adalah struktur kristal material yang tadi saya katakan dari hasil eksperimen bisa dapat struktur kristal. Dari struktur kristal itu bisa kita simulasikan menggunakan komputasi. Komputasi yang saya lakukan misalnya menggunakan density functional theory approach gitu. Nah, di sini kalau kalian lihat ini ada yang warnanya biru, yang di bagian tengah ada yang warna biru, kayak ulat, kayak ulat seperti itu. Nah, itu di sini adalah kita ingin melihat bagaimana difusi ion, divisi ion litium, divisi ion natrium dan seterusnya. Kenapa? Karena prosesnya secara teori itu kan ionnya yang bergerak dari katoda ke anoda bolak-balik terus. Nah, pertanyaannya secara eksperimen bisa tahu nggak? Bisa, cuman tidak terkonfirmasi secara teori. Makanya harus dilakukan secara teori. Menggunakan apa? Simulasi atau komputasi. Pendekatannya apa, Pak? Basisnya kalau udah ion yang kecil atau secara atomik, maka kita tidak bisa menggunakan pendekatan yang mekanika umum. Gitu. Mekanika umum itu apa? Itu bisa mekanika klasik atau fisika dasar. Itu kita nggak pakai pendekatan itu. Yang kita pakai adalah apa? Mekanika kuantum. Nah, basic nih kita harus menggunakan persamaan Schrödinger. Pokoknya prinsip daripada mekanika kuantum adalah kalau kita bisa turunkan persamaan Schrödinger aja itu udah bisa lah sebagai basic kita untuk menginterpretasikan bagaimana ion ini bisa terdifusi, bisa bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah material untuk lithium baterai, dan ini bagian yang berbeda, itu adalah elektroda. Dan di LIPI, temuan saya terakhir kemarin adalah masih banyak juga yang mengeksplorasi bahan alam. Fokusnya adalah, kalau saya kasih bocoran adalah cari bahan alam, apapun itu, kalau bisa yang sifatnya itu adalah biomass, terkait dengan limbah kalau bisa, bahkan kalau bisa biomass limbah, yang sama sekali belum dipakai. Itu yang pertama. Yang kedua, cari biomass yang berbasis karbon, intinya ada struktur karbonnya, tapi ternyata belum dioptimalisasi secara eksperimen untuk karbon, activated karbon. Intinya itu aja dulu. Pak, berarti kalau bikin karbon aktif tuh bisa juga buat elektroda? Bisa. Karena itu bagian daripada baterai. Pak, tapi kan karbon aktif aplikasinya yang saya tahu kayaknya bukan buat baterai, yaitu buat absorben ion logam. Bisa juga. Gitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa orang-orang material, orang-orang yang fokus di risk material, itu ketika buat material, itu harus tahu dulu aplikasinya kemana. Sama-sama bikin karbon aktif, tapi aplikasinya bisa untuk banyak hal. Gitu. Maka tadi saya katakan, ketika pengen bikin material, harus tahu dulu. Pengen bikin material apa untuk aplikasi apa. Nah, seperti itu kira-kira. Oke. Next. Berkaitan dengan superkapasitor. Nah, ternyata tidak hanya buat baterai atau buat katodanya, tapi bisa juga untuk superkapasitor. Nah, ini yang saya katakan, superkapasitor punten di era sekarang ternyata lagi menurun nih, superkapasitor gitu. Cuman tetap berjalan. Kenapa? Karena dia beriringan dengan perkembangan baterai ion yang sekarang lagi booming. Gitu. Artinya apa? Tadi kan udah kita tahu baterai ion itu juga membutuhkan karbon aktif. Superkapasitor juga membutuhkan karbon aktif. Gitu. Makanya dasarnya ternyata kita kalau bisa bikin karbon aktif aja, yang secara optimal struktur kristalnya dan aplikasinya, itu bisa berkontribusi dalam perkembangan material untuk energi. Seperti itu. Dan banyak sekali metode, dari yang sederhana sampai yang rumit. Kalau yang saya sarankan, kalau bisa yang sederhana, kenapa yang rumit? Saya bisa menggunakan istilah seperti itu. Next. Nah, ini yang saya katakan adalah, ini DSSC atau Desensitized Solar Cell. Ini yang saya sedang kerjakan baru-baru ini juga. Itu adalah saya membuat sebuah satu komponen yang utama
dalam DSSC ini adalah material aktif. Jadi saya membuat simulasi karena di era sekarang kan sulit dengan eksperimen gitu. Jadi dibatasin, akhirnya saya melakukan sebuah simulasi. Itu saya fokus ke material aktifnya atau saya fokus ke dye-nya, yaitu material aktif untuk merangsang si cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, pertanyaannya, fisika apa bukan itu, Pak? Wah, itu fisika banget. Itu fisika banget. Makanya di sini ada prinsip di dye-nya ini sebagai material aktif, itu prinsipnya ada homo tulumo. Jadi dari energi dasar yang terendah ke yang tinggi, terus gitu. Homo tulumo, terus gitu. Nah, pertanyaannya, kita pengen mencari energi homo tulumonya itu yang seperti apa, Pak, gitu. Kira-kira homo tulumo tuh kaitannya dengan apa, Pak, gitu. Oh, ternyata kira-kira ketika kita udah dapat nih secara eksperimen, kita dapat energi homo lumo. Pak, tapi energi homo lumo secara eksperimen ternyata banyak tools, banyak instrumen yang bisa mendapatkan itu. Dan kira-kira mana, Pak, yang real sesuai dengan hasil komputasi gitu. Nah, itu ternyata setelah saya pelajarin, untuk energi homo tulumo aja, untuk energi band gap istilah kita, itu ternyata ada dua. Ada yang energi band gap itu secara elektronik, ada yang energi band gapnya secara optik. Pertanyaannya, bedanya apa, Pak? Gitu. Bedanya yang pertama, kalau energi band gap secara elektronik, berarti energi band gap itu dijadikan sebagai energi ground state kalau di komputasi gitu. Tapi kalau energi optik itu energi yang kita jadikan sebagai energi excited state gitu. Nah, itu energi band gap optik. Sehingga apa? Ketika kita masuk ke situ kita tahu bahwa ketika kita pengujian energi band gap atau energi homo tulumo di dalam DSSC, kita lihat pengujiannya itu apakah ketika ada sinar matahari atau tidak gitu. Kenapa? Karena band gap itu bisa juga menggunakan tanpa sinar matahari kita dapat energi band gap, bisa menggunakan XPS dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu pertanyaannya, kira-kira lebih mudah eksperimen atau komputasi? Ini kan mungkin jadi beda nih gitu. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya saya basically orang eksperimen, karena ada kendala, maka saya ke arah komputasi. Saya pikir komputasi sulit gitu dan ribet dan banyak lah gitu trouble-nya. Ternyata ketika saya mencoba masuk, oh ternyata tidak sesulit apa yang saya bayangkan, tidak sulit apa yang saya pikirkan gitu. Kenapa? Karena prinsipnya cuma satu, kita pengen tahu energi yang dibutuhkan oleh DSSC yang bagus tuh energi yang berapa. Fokusnya apa? Kita cuma satu. Kalau saya dulu inspirasinya adalah ketika waktu kecil saya selalu mengingat nyanyian Pelangi-Pelangi gitu. Jadi Magiku Hibiniu, oh berarti yang bagus ternyata di daerah yang merah, di daerah yang orange gitu. Sedangkan kalau energi yang UV, yang biru itu ternyata masih rendah efisiensinya. Oke, berarti saya hanya ingin fokus adalah memodifikasi material aktif sehingga mendapatkan daerah serapan yang energinya itu di daerah merah, di daerah 670-an, 650-an. Nah, udah fokus kita di situ, goals kita. Kalau itu udah dapat, kita modifikasinya di mana, Pak? Nah, modifikasinya di sini. Ini ada donor, ada bridge, ada aseptor. TO2 itu apa, Pak? TO2 sebagai interface-nya. Kalau kita fokusnya itu adalah ke material aktif, kita hanya fokus di di donor, bridge, dan aseptor. Udah fokus ke 3 hal itu. Tinggal kita modifikasi, ganti-ganti donornya, ganti-ganti bridge-nya, ganti-ganti aseptornya. Nah, udah di situ yang kita lakukan secara komputasi sederhananya gitu. Selanjutnya, pertanyaannya, lalu siswa dan mahasiswa perannya apakah sama, beda, atau seperti apa, Pak? Apakah ada pembatasan atau gimana? Sedangkan alat-alat yang digunakan pasti alat-alat canggih. Yang pertama canggih, yang kedua terbatas, yang ketiga secara keilmuan mungkin kita belum tahu secara prinsip dasarnya dan prinsip kerjanya. Lalu gimana nih, Pak, supaya siswa juga bisa berperan, mahasiswa juga bisa berperan? Nah, di sini saya membedakan menjadi 2, yaitu untuk siswa dan mahasiswa. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau untuk riset siswa, sekarang di sini ada juga mungkin tadi kemarin saya dapat info ada juga nih buat sekolah juga. Ternyata kalau buat siswa, kalau saya jadikan inspirasi, itu adalah boleh menggunakan alat teknologi yang canggih untuk pengujian material energi, namun tidak menganalisis secara langsung. Gitu. Jadi yang menganalisis ada lagi orang yang menganalisis. Sehingga yang didapatkan hasilnya oleh siswa adalah bukan data mentah,
tapi data yang udah ada hasil dan kesimpulannya. Sehingga apa? Siswa hanya tahu, oh ternyata jika puncaknya begini maka bagus. Jika puncaknya begini maka kurang bagus atau rendah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bedanya apa sama mahasiswa? Nah, kalau mahasiswa itu wajib harus dapat mengolah data. Sehingga mahasiswa itu yang diberikan adalah data mentahnya. Pertanyaannya, Pak, bisa nggak mahasiswa mendapatkan data seperti yang siswa? Artinya diolah dulu oleh tim pelayanan atau teknisi. Boleh juga, tapi pertanyaannya adalah ketika untuk tugas akhir, ketika untuk riset kita, pasti akan jadi pertanyaan. Kamu riset kayak gini, analisisnya kayak gimana, pakai apa softwarenya, gini-gini. Nah, itu kita nggak bisa jawab. Sehingga apa? Ketika kita sidang, pasti bingung. Ketika ditanya, ini struktur kristalnya apa, ini jari-jarinya berapa, kita nggak bakal tahu kalau bukan kita yang lakukan gitu. Dan di sini yang kita lakukan adalah sebagai mahasiswa itu harus tahu dari dasarnya material, pengujian sampai hasilnya itu kita harus tahu bagaimana caranya. Nah, itu perbedaannya gitu, difference-nya. Nah, selanjutnya ketika kita udah pahami terkait dengan bagaimana perkembangan energi material atau material energi, yang kita harus pelajarin adalah kira-kira apakah hanya peran teknik fisika, peran fisika, orang material, orang ini, kira-kira yang lain bisa nggak berkontribusi? Jawaban saya, semua bidang ilmu harus berkontribusi, gitu. Makanya di sini saya berikan lagi terkait dengan profesi yang tadi, terkait dengan kolaborasi, itu harus ada peran disiplinaritas, gitu. Dan ini udah jelas nih, dari yang simpel. Oke, Pak, misalkan saya siswa, levelnya seperti apa? Berarti levelnya disiplinary aja. Jadi cuma satu aja, merah-merah, orange-orange, kuning-kuning, kayak gitu. Lalu Pak, saya mahasiswa, boleh nggak disiplinary aja? Boleh juga, tapi akan lebih bagus kalau menyentuh bidang yang lain, aplikatif. Maka kita masuknya ke multidisciplinary. Pak, tapi saya pengen deh Pak, mencari hubungan antara ilmu fisikanya, tapi saya pengen hubungan ke ilmu biologinya. Jadi biofisika, bisa juga kayak gitu. Jadi kita mencari satu case tapi menggunakan dua sudut pandang. Baru yang terakhir, Pak, saya pengen cari sesuatu itu secara kompleks gitu. Pengen tahu nih dari ilmu fisikanya, kimianya, biologinya, dan interaksi molekul dan lain sebagainya dalam satu scope. Itu disebut dengan transdisciplinary. Kadang-kadang di sini ini yang agak berat adalah kompleks sistem. Kalau di tempat saya tuh ada di IPB, ada namanya Pausin, itu profesional atas, itu dia bedanya ke kompleks sistem. Kompleks sistem itu apa? Kita betul-betul mencampur aduk hubungan antara A, B, dan C menjadi satu paduan. Dan itu membutuhkan skill yang sangat tinggi, makanya untuk yang biasanya menggunakan studi transdisciplinary itu pasti sangat sulit gitu dilakukan. Nah, yang biasa saya lakukan itu adalah di complicated. Kalau dulu saya melakukan di simple, sekarang saya naik ke complicated, yaitu multidisciplinary. Seperti itu. Jadi saya menghubungkan satu dengan lainnya. Terus yang kedua, saya juga interdisciplinary. Nah, di teknik fisika biasanya ada istilah instrumentasi fisika. Nah, instrumentasi fisika itu bukan kita menggunakan alat base sensor kayak Arduino sistem dan kontrol untuk mengamati, misalkan kita pengen mengamati apa nih, sistem pertanian. Tapi pertanyaannya fisikanya di mana Pak gitu. Saya nggak tahu gitu. Saya selalu bertanya gitu, Pak, ketika saya menjadi pembimbing teknis yang kedua, saya tanya, Pak ini teknik fisikanya di mana? Fisikanya di mana? Kayaknya cuma membuat kayak gini aja kayak gitu. Sehingga apa? Hal itu nggak jadi gitu, nggak jadi dijadikan sebagai identitas fisika. Dan itu saya temukan beberapa kampus yang berbasis fisika atau teknik fisika itu ketika riset orientasinya ada instrumentasi fisika, dia hanya membuat sensor yang diaplikasikan gitu. Nah, itu agak kurang fisikanya. Makanya apa? Kita harus memanfaatkan aplikasinya yang secara betul. Misalkan kita pengen bikin instrumentasi fisika untuk mengukur seberapa besar kapasitas dalam sistem baterai. Yang tadinya menggunakan alat-alat yang udah canggih, kita buat sendiri. Nah, prinsipnya seperti itu. Next. Nah, ini yang jadi poin utama yang mungkin
sulit banget buat mungkin kalangan siswa, mahasiswa, atau mungkin bahkan bagi kami pun, bagi dosen dan peneliti itu mungkin masih kurang, yaitu terkait dengan diseminasi hasil riset dan inovasi gitu. Makanya dari saya pribadi, saya itu memiliki sebuah target. Misalkan dalam 1 tahun, target utama saya yang paling besar adalah bisa nggak saya setahun itu 10 publikasi. Tapi 10 publikasi itu saya tidak membatasi apakah harus jurnal internasional, apakah harus jurnal nasional, harus proceeding internasional, harus proceeding nasional. Saya tidak membatasi itu. Pokoknya dalam 1 tahun saya bisa memproduktivitas publikasi ilmiah itu 10. Gitu. Target saya 10. Tapi ternyata sampai sekarang saya belum dapat 10 gitu. Saya paling mentok tuh 1 tahun cuma 7 dan sampai 8. Paling tinggi itu 8. Artinya saya masih punya kredit tahun depan bisa nggak saya bisa sampai dapat 10 target publikasi gitu. Nah, itu sebagai motivasi saya pribadi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ini yang harus dijadikan sebagai image gitu. Nah, biasanya kalau dari saya pribadi itu terkait dengan diseminasi hasil riset dan inovasi, saya sebenarnya teman-teman tuh udah pernah melakukan gitu. Bangun image-nya gimana? Pertama bikin artikel populer. Artikel populer itu apa? Artikel ilmiah atau jurnal ilmiah yang nanti dikemas ulang, ditulis ulang, tapi dengan bahasa yang sederhana. Lalu kedua, bisa diposting menggunakan media sosial Instagram, bisa diposting juga melalui website. Selanjutnya ada majalah dinding. Terus kompetensi proposal riset. Ini banyak banget di lingkungan siswa, mahasiswa banyak banget. Kemarin ada PKM. Nah, saya nggak tahu nih, PKM itu kemarin dari teknik fisika nih udah dapat belum nih kira-kira nih benefitnya. Terus ada kompetensi karya tulis ilmiah. Kemarin saya amati dari HMTF kan ada juga nih terkait dengan kompetensi karya tulis ilmiah, kompetensi esai ilmiah. Baru yang terakhir adalah diseminasi terkait dengan seminar, yaitu hasilnya adalah proceeding. Baru yang terakhir yang lebih lagi yang paling sulit biasanya itu adalah jurnal. Mau itu nasional, internasional itu yang dianggap sulit gitu. Tapi ketika orang menganggap sulit, saya selalu mengatakan bahwa apa betul itu sulit gitu. Sehingga saya selalu mencoba. Pertemuan pertama saya ternyata saya gagal dapat jurnal. Makanya tadi di story saya punya 1 proceeding. Itu 1 proceeding. Terus pertemuan selanjutnya saya nggak dapat proceeding. Akhirnya dapatnya jurnal semua gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan motivasi riset dan inovasi. Nah, ini terkait dengan yang tadi. Poin utamanya adalah sebenarnya motivasi kita apa gitu. Nah, dulu saya hanya ingin menjadi agent of change. Dulu kampanyenya itu adalah agent of change. Dari saya waktu masih sekolah sampai kuliah sampai saya jadi dosen sekarang, itu permasalahannya adalah agent of change. Bisa nggak kita sebagai agent of change? Gitu. Makanya saya berkontribusi melalui riset bisa nggak? Oke, ternyata bisa. Tapi riset kita harus terpublikasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu ingin menjadi orang yang penting. Orang penting ini artinya orang yang dibutuhkan. Jadi orang penting dan dibutuhkan ini sebagai poin utama. Bisa nggak kita menjadi orang yang berpengaruh tapi nggak penting? Bisa. Itu orang yang tanda kutip, orang yang badung, orang yang bandel. Kan gitu ya. Berpengaruh nih, mempengaruhi keadaan. Tapi ternyata nggak penting. Dan ternyata nggak dibutuhkan juga gitu. Makanya saya cari yang positifnya gitu. Selanjutnya, ketika kita udah berpengaruh penting dan dibutuhkan, maka ketika itu semua dapat, maka pertanyaannya, ada manfaatnya nggak? Ada benefitnya nggak buat kita? Ada feedbacknya nggak? Gitu. Nah, baru yang terakhir, ketika kita nggak ada, pasti dicari. Ketika nggak ada atau sakit, pasti dicari, pasti ditanya. Nah, sehingga apa? Kita bisa dijadikan sebagai role of model, menjadi teladan, seperti itu. Nah, yang terakhir, adalah motivasi dasar riset saya itu adalah pertama, ini mungkin teman-teman semua udah pada tahu nih, udah pada sering mendengar mungkin kali ya. Jadi ini terkait motivasi dasar riset saya terkait dengan yang pertama itu adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Jadi ketika saya mengaji dahulu, saya pengen jadi orang bermanfaat, tapi saya nggak tahu bermanfaat buat siapa yang saya bisa lakukan. Ketika saya nggak ada, manfaat itu apakah masih ada atau enggak gitu. Nah, kalau publikasi kayak macam jurnal, proceeding, riset dan sebagainya, ketika itu jejaknya digital, ada di Google, bisa diakses, sampai kita wafat sekalipun, itu bisa dijadikan sebagai amal jariah. Jadi pahala kita ngalir terus kayak gitu. Nah, selanjutnya
Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Pertanyaannya adalah kita manusia mati meninggalkan apa? Saya selalu berpikir gitu. Oh, ternyata saya pengen meninggalkan ini, Pak, inovasi baterai, inovasi solar panel dan lain sebagainya. Nah, itu yang dijadikan sebagai inovasi-inovasi itu selalu di callback, selalu diingat gitu. Selalu diingat. Misalkan kayak terakhir kemarin ada Prof. Bambang Priyatno dari LIPI, dari grup baterai. Itu nggak lama baru ini meninggal gitu. Bidang dia apa? Baterai litium, tapi baterai litium yang bentuk apa? Silinder. Dia terakhir itu gitu. Pertanyaannya ketika beliau meninggal, apakah masih diingat nggak jasa beliau? Apakah masih diingat nggak kerja keras beliau? Ternyata masih sampai sekarang. Masih banget hits baterai-baterai yang seperti itu. Yang nantinya bakal dijadikan sebagai baterai untuk mobil listrik gitu. Nah, selanjutnya, ini yang kekhawatiran saya sekarang, anak zaman now, itu biasanya malu banget bertanya, enggan bertanya, atau mungkin lebih tepatnya, pas saya nggak mau bertanya lah, udahlah, yang penting kuliah cepat selesai gitu, saya pengennya riset-risetnya aja lah gitu. Itu sering banget saya temukan kayak gitu. Kenapa malu bertanya? Maka saya katakan malu bertanya sesat di jalan. Ketika kalian nggak bertanya, ketika ada materi, ketika kita bingung menemukan sebuah kasus, itu menjadi problem besar kita ketika menjelang ingin sidang, menjelang ingin seminar. Pasti banget itu akan jadi problem besar gitu. Yang nantinya headnya ya udah kita pusing, kita stres dan lain sebagainya. Makanya selagi ada celah, ada luang, selalu tanya kalau emang bingung atau apa gitu. Bertanya boleh nggak sama kakak tingkat? Boleh. Jadi kalau emang kita malu sama dosen, kita tanya sama kakak tingkat, sama ya, dosen yang lainnya kayak gitu. Nah, baru yang terakhir, ketika orang malu bertanya, maka saya anggap bahwa mungkin imannya kurang nih gitu. Kenapa? Karena saya anggap malu sebagian daripada iman. Jadi kalau dia malunya itu adalah benar-benar nggak bertanya, pada itu buat diri sendiri, berarti dia nggak punya iman. Kenapa Pak? Kok nggak make sense gitu? Karena malu sebagian daripada iman ini adalah malunya itu menjaga hal-hal buruk supaya yang buruk itu tidak tersampaikan. Bukan malunya itu adalah kita bingung pengen nanya gitu. Nah ini yang kontradiktif sehingga kadang-kadang anak zaman now itu menyalahartikan, Pak kan malu sebagian daripada iman, makanya saya nggak mau bertanya, udahlah gitu. Nah, itu beda lagi tuh. Oke, nah serban terakhir saya adalah what are you waiting for gitu. Jadi tunggu apa lagi? Semuanya udah ada, semuanya udah bisa dilakukan. Dan yang saya tahu adalah di Teknik Fisika ITERA semuanya itu ada tim-timnya, ada mahasiswanya yang bidangnya itu. Jadi saya katakan bahwa what are you waiting for? Selalu saya lakukan itu. Tunggu apa lagi? Nggak usah mikir, nggak usah bingung. Sok langsung datang, temukan, langsung kita buat grup, langsung kita bikin ide dan lain sebagainya. Gitu. Nah yang terakhir, kata-kata dari saya adalah bakal banyak ringan di bawah. Ini adalah kata-kata yang saya dapatkan dari orang tua saya. Sampai sekarang saya belum tahu apa itu artinya, sehingga ketika saya udah melakukan sebuah riset, ternyata saya baru tahu. Ternyata bekal banyak ringan di bawah itu adalah ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan juga publikasi. Nah ini prinsip dasar saya, kenapa saya sampai sekarang terus aktif dalam perkembangan riset dan teknologi. Oke, kalau itu sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Amel. Halo Mbak Amel. Terima kasih kepada Bapak Permono Adiputro atas materi yang telah diberikan mengenai energi terbarukan. Dari teman-teman sekalian, apakah teman-teman memiliki pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan dengan Bapak Permono Adiputro ini? Kalau teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan raise hand, atau teman-teman juga bisa mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Wah, ini udah ada nih. Dari Saudara Nanda Julistio, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih MC atas waktunya. Halo Pak Adi, perkenalkan nama saya Tio, mungkin udah kenal ya. Mungkin kita mau nanya, saya mau nanya Pak, kan saya lihat juga Bapak memang aktif di bidang riset ya, aktif di bidang penelitian dan lain sebagainya. Dan yang menurut saya tuh yang termotivasi dari Bapak itu adalah saya ingin juga ikut jejak seperti Bapak, artinya ikut juga seperti riset, penelitian, dan publikasi, dan lain sebagainya. Mungkin saya kan adalah orang yang paling masih awam lah ya dengan tentang riset. Nah, kalau boleh tahu nih, kita mungkin berbagi cerita dikit Pak,
sama Bapak sendiri, gimana sih caranya dulu awal mula Bapak membentuk suatu riset atau publikasi itu bagaimana membuat niat gitu kan? Karena kan sebenarnya kan intinya itu kan kita berniat untuk membuat itu dari niat gitu. Itu mungkin itu sih yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana caranya biar kita tuh selalu expert di bidang yang kita inginkan, kayak misalnya nih, kita belum tahu nih kita mau kemana gitu kan. Aku suka polimer tapi aku suka komposit. Jadi kayak gimana caranya biar bisa kita tuh menentukan satu bidang yang kita fokuskan dan permasalahan apa yang terjadi di masa depan gitu kan. Yang memang yang tadi Bapak bilang kita harus punya tujuan dan fungsinya seperti apa gitu kan. Mungkin itu sih Pak pertanyaannya, 2 poin itu sih. Makasih Pak Adi dan Amel. Terima kasih. Oke, gimana nih Mbak Amel? Apa saya langsung jawab atau seperti apa nih? Boleh langsung dijawab, Pak. Oke, nih Mas Tio nih udah akrab banget sama saya nih. Oke, sebetulnya betul sih. Kalau boleh jujur, saya pun juga permasalahannya mungkin mirip juga nih sama Tio nih gitu. Jadi awal riset saya itu flow riset saya itu awalnya itu ada material polimer. Tapi saya tidak hanya minat riset, tapi saya langsung riset gitu. Jadi saya awalnya material polimer itu saya riset di Batan. Jadi waktu S1 tuh saya udah punya pengalaman riset di Batan, di PAIR Batan, itu terkait dengan material polimer. Terus pas udah jalan, saya nggak mau hasil riset saya hanya just knowledge. Saya nggak mau gitu. Saya pengen nih punya pengetahuan secara langsung eksperimen terkait dengan material polimer yang bisa dilakukan di Batam. Oke, saya udah lakukan. Saya nggak mau kalau cuma jadi textbook yang saya simpan secara PDF dan nggak bisa dibaca oleh orang lain. Akhirnya apa? Dari hasil itu saya jadikan artikel ilmiah juga. Habis itu saya berhenti. Itu sekitar semester 5, semester 6. Saya udah riset di Batam. Terus selanjutnya saya muter ke UI, ke Fisika UI. Itu saat itu ada almarhum Pak Cuk Imawan gitu. Sekarang udah almarhum gitu. Itu almarhum Pak Cuk Imawan itu di lab bio nanoteknologi. Nah, jadi yang tadinya saya diarah ke material polimer, saya berubah lagi ke bio nanoteknologi. Itu untuk apa? Saya membuat sebuah material polimer juga, tapi aplikasinya beda. Beda aplikasi, sama-sama polimer tapi beda aplikasi. Gitu. Aplikasinya apa? Untuk food packaging sensor. Oke, dari situ saya berubah lagi nih, gitu. Berubah lagi ke IPB. Di IPB saya riset terkait dengan material optik, tapi secara sederhana dan aplikasinya. Habis itu saya fokus ke fisika LIPI. Di fisika LIPI baru saya fokus tuh ke material optik dan aplikasinya. Dan itu saya bedanya, yang di IPB saya nggak bisa menguji secara langsung dan nggak bisa secara leluasa menggunakan alatnya. Tapi kalau di fisika LIPI saat itu, saya bebas. Nah, kebebasan saya di fisika LIPI itu membuat saya punya banyak artikel. Makanya saya katakan bahwa saya dari riset S1 saya punya 7 artikel ilmiah. Dan grade-nya itu satu artikel ilmiah itu setara dengan satu skripsi. Jadi kasarnya ya 7 skripsi lah gitu. Kayak gitu. Nah, artinya apa? Lagi-lagi keterbatasan. Lalu bagaimana, Pak? Kita pengen fokus satu material, karena nggak mungkin kita fokus material optik, material polimer, material keramik, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya, sepengalaman saya tadi, kenapa saya banyak pengalaman? Karena saya nggak punya flow-nya. Kenapa saya nggak punya flow-nya? Karena saya belum tahu nih informasi bahwa kalau kita bisa fokus, kenapa kita bias? Gitu. Fokusnya cara gimana? Tadi saya katakan bahwa pertama, kita pengen buat material. Pasti kita tertarik dengan material. Tapi sebelum kita tertarik material, kita fokus ke produknya apa? Apakah baterai ion, superkapasitor, DSSC, dan lain sebagainya. Jadi langkah pertama tuh adalah kita menentukan teknologinya, produknya apa. Habis itu kita masuk ke dalam komponen-komponennya. Komponen daripada baterai atau DSSC atau solar panel dan superkapasitor itu banyak sekali dan beda-beda perkembangannya. Dan akhirnya baru di situ saya penentuan daripada komponen dan materialnya. Dan ternyata materialnya eksplorasinya banyak sekali. Nah, akhirnya baru saya bisa fokus. Saya pengen ke material inorganik tapi termodifikasi 2, jadi multimodal. Kenapa multimodal? Karena kalau cuma single modal kayaknya udah biasa gitu. Akhirnya apa? Saya fokus ke depannya tuh multimodal. Dan akhirnya buat ke depannya saya selalu riset menggunakan topiknya seperti itu.
Itu fokus untuk ke katoda kayak gitu. Jadi seperti itu kira-kira Tio. Oke Pak, sudah cukup terjawab ya, dan udah menjawab semua tantangan. Jadi mungkin nanti kedepannya kita bisa kolaborasi Pak. Wah mantap nih, siap nih. Nanti saya tunggu nih Tio undangannya. Oke, terima kasih kepada Saudara Tio yang telah bertanya dan terima kasih juga kepada Bapak Permono yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Tio. Selanjutnya ada Kak Disa Adila. Kepada Kak Disa Adila dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih untuk Mbak Amel sudah mengizinkan saya untuk bertanya ke Pak Purnomo Adiputro. Izin bertanya Pak mengenai riset. Ya, untuk sebenarnya kan eksperimen pasti emang udah banyak yang Bapak lakuin. Nah, kebetulan juga saya emang tertarik di STM dan rencananya TA saya juga terkait untuk pengolahan gitu. Pengolahan untuk biji nikel lah gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi saya mendengar kayak ada kata optimal gitu. Nah, kalau di dalam ini apa namanya kayak eksperimen saya tuh bakal ada penentuan seperti itu. Cuman di situ saya masih kurang paham gitu, maksudnya optimal itu sebenarnya digunakan untuk penentuan apa sih Pak gitu. Soalnya masih yang kayak cuman sekedar sekilas aja tahu gitu. Mungkin Pak Purmono bisa lebih paham tahu untuk hal tersebut. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Disa. Bagaimana nih Mbak Amel? Saya langsung jawab atau bagaimana Mbak? Oke, jadi optimalisasi atau optimal. Tapi betul gitu. Jadi di eksperimen juga bisa dioptimalkan, tapi belum optimalisasi gitu. Makanya kalau dioptimalkan bisa nggak? Bisa. Cara gimana? Biasanya ketika saya bimbing mahasiswa yang di IPB itu terkait dengan riset, eksperimen, saya selalu menggunakan rancangan percobaan. Jadi rancangan percobaannya apa? Nah, dari rancangan percobaan, wajib harus ada setidaknya itu statistiknya. Teknik analisis datanya itu wajib ada. Minimal regresi lah gitu, biar tahu seberapa pengaruh gitu. Itu minimal. Minimal banget itu wajib ada. Jadi, boleh lebih nggak Pak? Boleh. Pakai metode yang apa, response surface methodology? Boleh juga. Pakai yang lain? Boleh juga gitu. Cuman, standarnya adalah analisis regresi. Tapi boleh juga pakai racak-acak lengkap, racak-acak kelompok, itu boleh juga. Nah, itu untuk optimal di level eksperimen. Tapi yang tadi saya katakan optimal yang tadi adalah optimalisasi dari hasil eksperimen dikombinasikan dengan hasil komputasi atau simulasi, baru dioptimalisasi menggunakan dua database itu, menggunakan machine learning, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita bisa memprediksi. Dengan komponen material desainnya seperti A, B, C, D, F, G, itu sifatnya apa yang optimal? Oke, kapasitasnya tinggi. Seperti itu. Nah, itu teknik bagaimana kita mengoptimalkan di level eksperimen dan di level komputasi hingga di level simulasinya. Pertanyaannya adalah, Pak, kalau komputasi material menggunakan DFT itu perlu nggak dioptimalkan? Jawaban saya secara sederhana, tidak perlu. Kenapa? Karena secara di density functional theory itu semuanya tuh udah dioptimalkan di awal. Yaitu kita optimalkan koordinat atom-atomnya itu udah optimize gitu. Jadi tinggal variabelnya tuh cuma sederhana. Jadi misalkan variabelnya cuma pengaruh A terhadap B, udah itu aja. Jadi nggak perlu ada rancangan percobaan, statistik, itu nggak perlu digunakan oleh anak-anak yang bidangnya ke arah komputasi base mekanika kuantum menggunakan DFT. Makanya saya katakan bahwa ketika saya menggunakan simulasi mekanika kuantum berbasis DFT, itu ternyata nggak sulit gitu. Cuman tinggal ketika punya hasil, bisa nggak kita membacanya? Seperti itu. Terima kasih Mbak Amel. Dari Mbak Disa Adila, apakah masih ada pertanyaan? Cukup udah terjawab. Terima kasih.
Dari teman-teman sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau ada, silakan menggunakan fitur raise hand ataupun mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Tadi ada tahu satu lagi raise hand dia. Sebentar ya Bapak, siapa tahu ada dari teman-teman sekalian yang masih ingin bertanya mengenai energi terbarukan ini. Dipersilakan ya teman-teman. Ataupun masih penasaran tentang energi terbarukan, boleh kok teman-teman. Oke, mungkin ini udah paham semua nih kayak pengennya langsung Pak, saya kayaknya pengen learning by doing aja, langsung riset aja lah gimana nih Pak caranya ya. Kayaknya seperti itu nih biasa nih yang saya temukan di orang-orang teknik fisika tuh, Pak saya nggak suka nih banyak teori gitu, bisa nggak sedikit teori kita langsung praktek gitu. Pertanyaannya kalau online susah juga gitu. Benar Pak. Kalau enggak dari saya aja nih Pak. Kalau misalnya nih Pak, saya tertarik terkait solar cell. Nah, kira-kira apa sih Pak yang rekomendasi dari Bapak, apa yang bakal saya lakuin, dan bagaimana saya bisa mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai solar cell ini Pak? Oke, kalau menurut saya ya strateginya gitu, strateginya itu yang pertama misalkan kalau fokusnya kan cuma ada dua ya, material energi itu ada ya sebagai katoda dan sebagai material aktifnya gitu. Nah kalau untuk solar cell tuh yang saya kerjakan tuh adalah untuk sebagai material aktifnya gitu. Kenapa material aktifnya? Karena saya suka sifat optik gitu. Saya kalau ada sifat optiknya saya ambil lah gitu. Kenapa? Karena itu sangat fisika gitu. Nah itu saya lebih suka ke arah fisikanya gitu. Nah pertanyaannya bagaimana saya menentukan itu? Nah fokusnya adalah yang tadi saya katakan, biasanya kan kita udah mempelajari nih sifat optiknya kayak macam UV spektroskopi. Kita pengen tahu daerah serapannya, yaitu daerah Mejiko-Hibiniu. Nah pertanyaannya adalah material optik yang memiliki karakter apa yang bagus untuk DSSC, untuk solar energi. Oh ternyata yang bagus tuh di daerah kuning ke arah merah. Jadi yang daerahnya tuh 600 ke atas, 600, 625, 650 sampai 700. Nah itu yang bagus. Kenapa itu yang bagus? Pertanyaannya. Karena di situ adalah letak energi efisiensi yang terbesar dari energi matahari. Nah itu jawabannya. Jadi ketika kita ditanya, misalkan Pak, kira-kira energi matahari efisiensi tertingginya di mana? Itu ada energi di daerah cahaya merah gitu. Nah itu kalau kita bisa sampai di sana, itu efisiensinya pasti tinggi gitu. Nah selanjutnya, gimana caranya kita menentukan itu? Tinggal kita lakukan studi literatur secara eksperimen dan secara komputasi. Nah saya biasanya menggunakan dua literatur. Jadi secara eksperimen saya tahu modifikasinya materialnya menggunakan apa, secara komputasi saya tahu bagaimana mendesain materialnya kayak gitu. Mungkin begitu, Baik, Bapak. Mbak Amel. Terima kasih Bapak buat pertanyaannya. Buat jawabannya. Kira-kira dari teman-teman sekalian, apakah masih punya pertanyaan? Saya tunggu sampai 14.36. Kalau dari teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, maka akan kita cukupkan. Baiklah teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.36,
dan dari teman-teman sekalian sudah tidak memiliki pertanyaan lagi, maka terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada Bapak Permono Adiputro, SPD MSI, yang telah menyampaikan materi tentang energi terbarukan ini, khususnya untuk seluruh masa mahasiswa Teknik Fisika ITERA, dan seluruh teman-teman prodi lain yang bergabung dalam acara webinar Disnatalis HMTF Arya Citya yang ketiga. Nah, selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat yang akan diberikan langsung oleh Saudara Riko Miranda Putra. Kepada Saudara Riko Miranda Putra dipersilakan. Operator dipersilakan untuk share screen. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita pada hari ini, yaitu Pak Permono Adiputro SPD MSI yang telah memberikan ilmunya dalam acara webinar Disnatalis HMTF Arya Citya ITERA yang ketiga. Saya Riko Miranda Putra, selaku Ketua Pelaksana Disnatalis HMTF Arya Citya ITERA, menyerahkan sertifikat ini kepada Pak Permono Adiputro SPD MSI. Oke, saya terima nih sertifikatnya. Terima kasih semuanya. 1, 2, 3. Sudah. Dengan berakhirnya penyerahan sertifikat ini, maka berakhir pula lah acara webinar kita pada hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman sekalian, kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Dari teman-teman diharapkan untuk on cam. Bisa merapikan rambut dulu biar cantik dan slay. Senyum manis, guys. Ayo teman-teman diharapkan untuk on cam karena kita akan mengambil sesi dokumentasi. Operator mohon dibantu. Ya on cam yuk. Slide 2 belum ada on cam nih. Lanjut aja. Nggak apa-apa. Oke, tunggu sampai 2.40 ya. Biar pada on cam dulu. Ayo teman-teman on cam biar kita foto-foto. On cam, guys. Oke, kita mulai ya. Fotonya terus. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Slide 2. Aduh, cuma 3 yang on cam. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lanjut slide 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Noval yang telah mengambil sesi dokumentasi. Baiklah teman-teman, karena kita telah berada di penghujung acara, maka dengan hormat kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Permono Adiputro SPD MSI yang telah menyampaikan materinya. Kiranya materi yang disampaikan dapat berguna bagi kami yang mendengarkan dan juga dapat menjadi ilmu yang luar biasa bagi Bapak Permono tersendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih juga teman-teman yang telah join, dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja sama dalam acara webinar Disnatalis HMTF Arya Citya yang ketiga.
Untuk itu, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di acara webinar selanjutnya. Dadah teman-teman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Adi. Saya izin live ya.